Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis 9 Juni 2022, Pekan Biasa yang ke-10. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 5, ayat 20 sampai dengan ayat 26. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, iman Kristiani dilandaskan pada kebenaran hidup di hadirat Allah dan bukan didasarkan atas kebenaran manusia. Injil menegaskan bahwa kehidupan yang benar di hadirat Allah jauh lebih penting daripada hidup menurut pedoman manusiawi. Dengan kata lain, kejujuran dalam hidup beriman menjadi amat menentukan bagi kita. Dengan aneka contoh, penginjil menampilkan pengajaran Yesus tentang hal itu. Cita-cita hidup Kristen memang tinggi. Kasih Yesus Kristus bukan tidak membiarkan orang marah terhadap saudaranya. Kata-kata, tindakan, dan pikiran yang beriman sungguh harus mencerminkan kuat kuasa kasih sehingga seluruh kehidupan dibangun di atasnya. Kita dapat merenungkan bobot sabda bahagia yang ditawarkan Yesus ini. Dari kenyataan hidup yang ada, Yesus menunjukkan nilai-nilai positif dari kemiskinan, kesedihan, lemah lembut, lapar, dan haus, murah hati, suci hati, membawa damai, bahkan orang dianiaya. Tentu kenyataan hidup itu sendiri menggelisahkan, tetapi bisa menjadi kesempatan dan kemungkinan yang bernilai bagi orang yang mau memanfaatkan untuk hal yang positif itu. Beranikah kita, murid Yesus di zaman ini, menghadapi tantangan itu dengan penuh kegembiraan? Marilah kita berdoa. Ya Yesus, berilah kami kemampuan untuk meraih apa yang kami cita-citakan sebagai orang Kristen, berdasarkan semangat sabda bahagia yang Engkau ajarkan kepada kami. Amin.
Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Semoga segala usaha dan niat baik kita hari ini senantiasa diberkati Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.